Oke, kali ini kita akan membahas salah satu filosofi yang luar biasa kuat. Filosofi ini lahir bukan dari ruang kelas yang nyaman loh, tapi dari penderitaan paling parah yang bisa kita bayangin. Ini dia, filosofi dari Viktor Frankl. Coba deh pikirin, apa sih yang bikin manusia bisa terus jalan, terus bertahan di tempat-tempat paling buruk sekalipun? Pertanyaan inilah yang jadi inti dari pembahasan kita. Sebuah pertanyaan yang dijawab Frankl bukan lewat teori, tapi dari pengalaman nyata antara hidup dan mati. Jadi siapa sih Viktor Frankl ini? Dia itu seorang psikiater dari Australia. Dan dia menghabiskan 3 tahun di 4 kamp konsentrasi Nazi yang berbeda. Coba deh, bayangin sebentar aja. Sebuah tempat di mana martabat manusia itu kayak dilucuti abis sampai nggak bersisa sama sekali. Ini bukan cuma penderitaan biasa loh. Para tahanan ini benar-benar dilucuti dari segalanya. Keluarga mereka, harta mereka, bahkan identitas mereka sendiri hilang. Mereka cuma jadi sebuah nomor. Setiap hari yang mereka hadapi itu cuma kelaparan, kerja paksa, dan kematian. Tapi, di tengah-tengah semua kengerian itu, Frankl, ingat, dia kan psikiater, mulai melihat sesuatu yang sangat fundamental. Dia mulai mengamati, apa sih yang ngebedain mereka yang bisa bertahan hidup dari mereka yang akhirnya menyerah gitu aja. Nah, di sini kelihatan jelas banget. Frankl ngelihat ada 2 tipe tahanan. Bedanya tuh bukan di kekuatan fisik, sama sekali bukan, tapi di kekuatan batin. Mereka yang punya alasan untuk hidup, mungkin ada anak yang nungguin di rumah, atau ada karya yang harus diselesain, mereka ini ternyata punya peluang jauh lebih besar buat bertahan hidup. Pengamatan Frankl ini sebenarnya terangkum sempurna dalam kutipan dari Nietzsche ini. Dia yang memiliki mengapa untuk hidup dapat menanggung hampir semua bagaimana. Keren banget kan? Sebuah mengapa yang kuat, sebuah tujuan, itu bisa ngasih kita kekuatan buat ngelewatin penderitaan yang rasanya nggak mungkin dilewatin. Biar lebih kebayang, kita lihat satu kisah nyata yang tragis banget. Ada seorang tahanan, teman Frankl, yang dapat mimpi. Dalam mimpinya, ada suara yang bilang dia bakal bebas tanggal 30 Maret 1945. Dia pegang teguh harapan itu, yakin banget itu hari kebebasannya. Terus apa yang terjadi? Tanggal itu makin dekat, tapi nggak ada tanda-tanda kebebasan sama sekali. Tiba-tiba, tanggal 29 Maret, dia jatuh sakit. Dan tanggal 31 Maret, dia meninggal. Kenapa bisa gitu? Ya karena harapannya hancur lebur. Mengapanya hilang, rasa kecewa yang luar biasa itu, secara harfiah, nurunin daya tahan tubuhnya sampai fatal. Ini bukti nyata betapa kuatnya hubungan antara harapan dan kondisi fisik kita. Nah, dari semua pengamatan ini, Frankl sampai pada kesimpulannya yang paling dalam, sebuah kebenaran yang dia temukan di dasar jurang penderitaan. Dia ingat momen-momen yang luar biasa. Bahkan di kondisi di mana semua orang harusnya egois buat bertahan hidup, dia lihat ada tahanan yang jalan-jalan ke barak lain cuma buat ngehibur temannya. Bahkan ada yang ngasih potongan roti terakhir mereka. Ini bukti bahkan ketika semua hal udah dirampas, pilihan buat jadi orang baik itu masih ada. Jadi ini dia intinya. Ini poin krusialnya. Kebebasan kita yang paling besar itu bukan bebas dari sebuah kondisi, tapi bebas untuk merespon kondisi itu. Kekuatan buat memilih sikap kita. Dan kekuatan ini gak bisa direnggut sama siapapun dalam kondisi apapun. Oke, sekarang kita lompat dari kamp konsentrasi ke dunia kita sekarang. Anehnya, meskipun hidup kita jauh lebih nyaman, damai, dan makmur, banyak dari kita justru menghadapi pertanyaan yang sama kan? Pertanyaan tentang makna hidup. Frankl punya istilah buat ini, kekosongan eksistensial. Itu loh, perasaan hampa, kosong, nggak punya tujuan. Perasaan di mana kita sering banget nanya ke diri sendiri, sebenarnya buat apa sih ini semua? Gejalanya, ada di sekitar kita. Kita jadi gila belanja, kerja di tempat yang kita nggak suka dan nggak ada artinya, terus-terusan ngejar senang-senang sesaat cuma buat nutupin rasa hampa, ujung-ujungnya ya bisa jadi kecanduan atau depresi. Selalu ada pertanyaan di belakang kepala. Apa sih gunanya? Nah, ini nih kesalahan paling umum kita. Kita mikir kebahagiaan dan kesuksesan itu sesuatu yang harus dikejar, kayak lari di atas treadmill nggak ada ujungnya. Padahal, kata Frankl, salah besar. Kebahagiaan itu nggak bisa dikejar. Dia itu terjadi dengan sendirinya. Dia itu cuma efek samping dari hidup yang punya tujuan lebih besar dari diri kita sendiri. Terus gimana dong cara nemuin makna itu? Tenang, Frankl nggak ninggalin kita gitu aja. Filosofinya, yang dia sebut logoterapi, nawarin 3 jalan utama yang praktis banget. Tapi penting banget buat diingat ya, gak ada satu makna hidup yang cocok buat semua orang. Makna itu unik. Tugas kita itu bukan menciptakan makna, tapi menemukannya. Seolah-olah
Hidup ini yang lagi nanya ke kita, apa yang bisa kamu berikan? 3 jalan ini gampang banget dipahami. Pertama, lewat apa yang kita kasih ke dunia. Bisa lewat kerjaan kita, karya kita, perbuatan baik kita. Kedua, lewat apa yang kita ambil dari dunia, kayak menikmati keindahan alam, merasakan cinta, membangun hubungan. Nah, yang ketiga, ini yang paling kuat, adalah lewat sikap kita waktu ngadepin penderitaan yang nggak bisa dihindari. Supaya lebih jelas, coba kita dengerin kisah nyata yang satu ini. Bener-bener menyentuh. Ada seorang dokter tua yang datang ke Frankel. Dia depresi berat, hancur banget setelah istrinya meninggal. Frankel dengerin. Terus dia nanya satu pertanyaan simpel. Dok, apa yang akan terjadi kalau bapak yang meninggal lebih dulu? Dokter itu jawab, wah istri saya pasti akan sangat menderita. Terus Frankel bilang, nah Anda lihat kan dok, penderitaan itu sekarang tidak perlu dia rasakan. Dan Andalah yang sudah menghindarkan dia dari penderitaan itu. Wow. Dalam sekejap, Frankel mengubah cara pandang si dokter. Penderitaannya bukan lagi kesedihan yang sia-sia, tapi jadi sebuah pengorbanan yang penuh makna. Dia menanggung rasa sakit itu demi orang yang dia cintai. Dukanya jadi punya tujuan. Jadi, kita tutup dengan ini. Frankel membalik pertanyaan yang biasa kita tanyakan. Mungkin kunci buat nemuin tujuan hidup itu bukan dengan nanya apa yang aku mau dari hidup, tapi justru bertanya, apa yang hidup minta dari aku? Di setiap momen, dalam setiap keadaan. Nah, kira-kira apa jawaban Anda?